Assalamualaikum. Nggak kelihatan di situ. Waalaikumsalam. Mana warnanya? Sambil menunggu yang lain ya. Alhamdulillah Ustazah Ella sudah bergabung di sini. Kita menunggu yang lain sebentar lagi nggih. Sambil saya persiapkan untuk materinya. Suara Yang saya terdengar? bergabung. Iya. Terdengar Ustazah? Sudah. Oke, baik. Dan semoga stabil ya jaringannya. Agak putus-putus. Agak putus-putus Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Agak putus-putus ya? Iya. Ya, bentar. Di situ tadi. Halo, tes. Gimana suaranya? Udah stabil? Alhamdulillah sudah. Oke ya. Ini baik. Mari kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari bisa melanjutkan ya membaca kitab Qasasul Quran, Qasasul Quran lil Asfal ya. Nah, pada kesempatan ini kita sudah masuk pada tema atau kisah yang baru, yaitu Musa dan Qorun. Ya, Musa dan Qorun. Kita sudah sering mendengar kisah ini ya. Jadi Qorun itu digambarkan seorang yang berharta banyak, tetapi dia enggan untuk berbagi pada orang lain, sehingga kemudian azab Allah datang padanya berupa dia ditenggelamkan ya di bumi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita itu sudah di-share di screen. Sudah pindah Mbak Sirli?
Udah ganti ke kisah Musa dan Korun. Masih terus ya. Iya, ini sudah Ustazah. Ini terakhir Ya. sampai halaman 45. Sekarang terus. Mm-mm. Terus. Ini sekarang. Sampai sini Ustazah kemarin. Oh, tapi kok di itunya Nelly sudah Musa dan Korun ya? Sudah ganti judul. Meski sudah ganti cerita. Musa dan Korun. Musa kemarin saya lihat di rekaman terakhir itu 10 Agustus nggih. Itu kemarin sampai sini sampai halaman 45. Oh gitu ya. Kok itu Nelly buat flyernya kok udah Musa Korun ya? Ya lupa kali. Okay. Masih kisahnya Nabi Musa dan Khidir yang kemarin terakhir tentang kapalnya itu diambil papannya itu terakhir sampai situ. Iya, iya. Oh, maka oke. Iya, saya ingat saya kok kayaknya juga belum selesai gitu ya. Iya. Lihat di Oke, baik. Sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An-nisyani wa tasarru'u wal ajalatu uyubul jinsil basyari. Falaqad nasya Adamu fa'akala minasyajarati wa ta'ajjala amrallahi ta'ala fakana iqabuhu an yahbita ilal ardi wa qad warasa kullu bani adama hadhihi sifata hatta Musa alaihi salamu nasiya ma ta'ahhada bihi lil khadiri bi alla yas'alahu an syai'in hatta yufassirahu haqiqatal umuri wa qad adaral khadiru Musa. Baik Ibu-ibu dan teman-teman, jadi ini artinya an-nisyan. Nisyan itu lupa ya. Terus buat tasarruf itu suka tergesa-gesa ya. Berpikirnya itu buru-buru gitu ya. Tasarruf itu buru-buru. Terus wal ajalah itu juga cepat-cepat gitu ya. Itu adalah uyubul jinsil basyari. Itu adalah aib jenis manusia lah begitu ya. Jadi emang menjadi aibnya manusia itu suka lupa, kemudian tergesa-gesa, suka buru-buru. Nah, itu memang kekurangan manusia. Lalu falaqad nasya Adamu. Jadi Adam itu juga pernah lupa kan? Fa'akala minasyajarati. Terus dia itu makan dari pohon kuldi itu kan? Wa ta'ajjala amrallahi ta'ala. Dia itu juga mungkin ini bisa diartikan semacam gegabah gitu ya. Jadi menjadi sifat manusia itu suka buru-buru, terus lupa, gegabah, nah gitu. Termasuk Nabi Adam itu kan juga lupa ya, lupa dengan pesan Allah untuk tidak makan buah khuldi, ya kan? Dia lupa, terus gitu dia juga gegabah. Wa ta'ajjala amrallah. Maka na'iqabuhu an yahbita ilal ardi. Nah karena itu ikopnya ya, ikop itu hukuman ya, hukumannya itu diturunkan ke bumi. Wa qad warasa kullu bani adama hadhihi sifat. Nah sifat sebagaimana yang dimiliki Nabi Adam itu ya,
lupa, buru-buru, gegabah itu tadi yang menyebabkan dia makan buah huldi, kemudian mendapatkan hukuman dengan diturunkan ke bumi, itu akhirnya juga diwarisi oleh semua anak Adam. Qad warasa kullu bani Adam hadhihi sifat. Jadi sifat ini akhirnya kan turun-temurun diwarisi oleh anak cucu Adam. Hatta Musa alaihissalam, begitu juga sampai Nabi Musa. Nasya ma ta'ahada bihi lil Khadir. Nah, Nabi Musa ini juga lupa mata hadapi atas apa yang sudah dia janjikan pada Nabi Khadir. Nah, dia ternyata lupa kalau waktu pertemuan di dua laut itu, Nabi Khidir sudah bilang, nanti kamu nggak sabar bersamaku. Kamu jangan banyak tanya, gitu kan. Nah, dia udah dibilangin gitu. Ternyata lupa kan. Masih nanya-nanya terus gitu dengan apa yang terjadi. Nah ini mata syai'in. Jadi kan perjanjiannya tuh jangan banyak nanya tentang sesuatu hatta yufassiruhu haqiqatal umur, sehingga Nabi Khadir itu menjelaskan tafsir itu artinya penjelasannya, menjelaskan, menerangkan apa hakikat perkara atau urusan itu, gitu ya. Wa qad adzara al-Khadiru Musa. Tapi di sini Nabi maklumi. Ya, jadi adzar, uzur itu kan artinya halangan ya. Halangan bisa diartikan ya permakluman begitu. Jadi Nabi Khadir ini memaklumi pada Nabi Musa, meskipun sudah dibilang jangan banyak tanya ya. Nanti kalau ada gini-gini jangan banyak tanya, tapi masih nanya. Oke. Tuma intolaqo bihi liyu'allimahu darsan jadidan. Karena kesabaran Nabi Khadir ya, dan memberikan permakluman kepada Nabi Musa, lalu intolaqo bihi. Jadi setelah setelah kejadian pertama, peristiwa pertama yaitu di mana kapalnya itu dilubangi ya. Jadi diambil papannya itu yang kemarin kita sudah bahas. Terus kemudian Nabi Musa tidak sabar bertanya, ya. Terus akhirnya Nabi Khadir memaklumi itu. Ya udah, karena memang sifat manusia sudah sejak Nabi Adam itu memang suka lupa, suka tergesa-gesa, gitu kan. Nah makanya ini Musa ini juga lupa, juga tergesa-gesa bertanya kepada Khidir. Tidak apa-apa deh, dimaklumi, gitu ya. Nah akhirnya intolaqo bihi liwa'allimahu darsan jadidan. Nabi Khidir kemudian juga berangkat lagi ya dengan Nabi Musa untuk mengajarkan ilmu yang baru. Wa yutli'ahu ala sirrin aksara ajaban. Kemudian akan menelaah, apalah ayutli itu menelaah ya, ala sirrin, atas rahasia-rahasia aksara yang lebih banyak, ajaban yang menakjubkan. Nah, jadi setelah kejadian pertama melubangi kapal, lalu sekarang berangkat untuk kejadian berikutnya atau untuk menggali ya atau menelaah rahasia-rahasia yang lebih besar yang menakjubkan. Nazalal Khadir wa Musa minas safinah. Tadi awalnya kan naik kapal kan, naik perahu. Terus sekarang turun. Nazalal Khadir wa Musa minas safinati ila qaryatin minal qura. Nah, terus turun di suatu kampung gitu. Qaryah itu artinya desa atau kampung ya. Fawajada sibyanan yal'abuna wa yamrahuna. Nah, di kampung itu didapati beberapa anak kecil, ya, sobiun, bocah, yal'abuna wa yamrahun. Jadi lagi bermain, bercanda, gitu kan, sama teman-temannya. Ka'annahum al-malaikatu fi bara'atihim. Nah, karena saking namanya anak kecil kan
dengan kebebasan mereka gitu kan, lam ya'riful khata' minas sihah. Jadi mereka ya namanya anak kecil kan belum bisa berpikir berpikir mana salah mana benar kan. Jadi mereka bebas saja main-main gitu, bercanda sesama temannya. Tidak tahu lam ya'rifu al-khata', tidak tahu mana yang salah minas sihah, dari yang benar. Gitu. Karena masih anak kecil. Fa'idha bil khadiri yahtaru ajmalas sibyan. Nah, tiba-tiba Khadir ini memilih ajmalas sibyan, anak yang paling cakep dipilih. Itu kan jadi ada beberapa anak kecil lagi main-main, bercanda gitu kan. Nah, terus ini Khadir ini tiba-tiba memilih yang paling cakep, yang paling ganteng. Alladzina yal'abuna, yang sedang bermain itu tadi. Fayuhadithuhu fi udunihi. Kemudian dibisikkan sesuatu di telinganya. Fayasiru ma'ahu at-tifla. Nah, lalu dibawa kabur anak kecil ini. Hatta idza kana ba'idan an a'yunin nas akhadha ra'sat tifli faqatalahu. Nah, sehingga jadi tadi di ini ya, diculik gitu-gitu lah kira-kira bahasanya ya, diculik anak yang paling cakep, kemudian dibisikkan sesuatu di telinganya. Nah, kemudian diambil anak kecil itu tadi, ketika sudah jauh dari pandangan manusia, sudah nggak ada yang lihat gitu, diambil langsung dipenggal kepalanya gitu, dibunuh oleh Khadir. Wa ra'ahu Musa wa huwa yaf'alu hadza fasaraha. Nah, Musa melihat ini, ya kan, ya jelas aja kejadian seperti ini kan tentu bagi Nabi Musa, wah kok tega banget ya ini Khadir ya. Kok anak kecil lagi sedang bermain, dia tanpa dosa gitu kan, kok diculik terus dibunuh. Wa ra'ahu Musa melihat ini, wa huwa yaf'alu hadza fasaraha, karena melihat kejadian ini lalu dia berteriak. Wahaja, wamaja, wasoha, waqala. Mungkin nanti Mbak Ervin bisa bantu cari wahaja, maja, wasoha. Jadi ya berteriak ya. Mungkin haja, maja ini kira-kira apa ya? Ya artinya aneh gitu aja, aneh, histeris. Begitu ya, Nabi Musa ketika melihat ini. Waqala, lalu berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nas. Mengapa engkau bunuh jiwa yang suci? Laqad ji'ta syai'an ukra. Sungguh engkau telah membuat peristiwa yang buruk. Ya gimana nggak buruk, orang anak kecil nggak ada dosa, sedang main-main bercanda dengan temannya, kok diculik dan dibunuh. Melihat ini, sekali lagi Nabi Musa bertanya lagi kepada Nabi Khadir, sebagaimana peristiwa pertama, kapal yang dilubangi itu. Inna hadhil umura as-sa'bata la yafhamuha Musa alaihi salam. Nah, jadi perkara yang rumit ini tidak difahami oleh Nabi Musa. Ya tentu kita juga melihat seperti itu ya, pasti kita nggak sabar untuk nggak nanya gitu kan ke Nabi Khidir apa gerangan gitu. Walau kana ahaduna makanahu li fi'li ma fa'ala. Jadi seandainya ada seseorang yang melakukan ini ya, maka kita juga akan berpikir seperti itu. Walakinnal Khadira la yaf'alu syai'an illa bi amrillah ta'ala. Nah, tetapi kan Khadir ini melakukan karena perintah Allah Ta'ala. Fanadharul Khadiru ila Musa qailan. Untuk kedua kalinya, Khadir berkata kepada Musa, Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang kepadamu, kalau kamu itu bersamaku pasti nggak bisa sabar. Faqala Musa alaihi salamu
Khojilan mimma fa'ala. Khojilan itu malu. Jadi tersipu malu ya si Musa ini. Karena diingetin lagi sama Khidir. Kemarin nanya, sekarang ada begini nanya lagi gitu kan. Jadi Nabi Musa diingatkan begitu terus sambil malu-malu bilang apa? In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau setelah ini saya nanya lagi, udah nggak usah temenin saya. Nggak usah fala tusahibni ya. Maksudnya udah saya nggak usah ditemenin lagi kalau saya nanya. Qad balagta min ladunni udhra. Karena engkau sudah memberikan permakluman padaku. Ya, jadi ini tadi penjelasan aikotal tafiflan darian ruhuhu tahirah duna wajhin haqqin. Nah, bahwa fi'lun khabithun. Ya, ini kan perkara yang apa ya, perbuatan yang keji kan seperti ini ya, karena anak kecil enggak salah. Maka dibunuh itu. Nah, jadi ai ini sa'altuka ai anni idza sa'altuka an amrin minal umuri falan urafiqaka firrihlah. Ya. Jika aku bertanya lagi kepadamu tentang suatu perkara, maka tidak perlu ditemani lagi saya untuk perjalanan berikutnya. Faqad sa'altuka katsiran walakal udru fi dzalik. Jadi ini penjelasan dari ini kan ada di ayat Quran juga ya. Yang in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni balagtu atau balagta ya. Qad balagta ya. Coba ke bawah lagi Mbak. Qad balagta min ladunni udra. Nah, jadi engkau sudah banyak memberikan permakluman padaku tentang pertanyaan-pertanyaanku yang banyak itu. Nah, yang ini saya kok dari kemarin belum menemukan gimana bacanya ya. Mungkin Mbak Ervin bisa bantu nggak? Ini laita apa? Apa laita yang temannya ala itu ya? Walaita Musa alaihi salamu maqalaha faqad kunna nantazirul ajaibal katsirata min hadhihi rihlati. Walakinnahu syartun wadu'ahu Musa alaihi salam ala nafsihi dhannan minhu annahu lam yansa marratan ukhra lakin kaifa wa laqad nasiya abuhu adamu min qablu fanasyat dzurriyyatuhu wa kanal insanu ajula. Nah, jadi manusia itu suka tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula ya. Jadi walaita Musa alaihi salam maqalaha, andaikan Musa itu tidak banyak bertanya, faqad kunna nantadhirul ajaibal katsirah min hadhihi rifah. Maka sesungguhnya kita ini akan menantikan ya keajaiban-keajaiban yang banyak dari perjalanan Musa dengan Khadir itu. Tapi karena Musa banyak tanya ya, walakinahu syartun wadu'ahu Musa alaihi salam ala nafsi. Tapi bagaimanapun ini adalah udah menjadi syarat yang menjadi kebiasaan manusia begitu, termasuk Musa ya. Donnan minhu annahu lan yansa marratan ukhra. Dia mengira bahwa dia tidak akan lupa untuk kedua kalinya. Lakin kaifa walaqad nasi abu adam min qabl. Tapi sekali lagi dikatakan di sini karena ini sudah menjadi sudah menjadi sifat dan watak manusia itu adalah lupa, sebagaimana nenek moyang kita Adam itu juga lupa, kan? Panas ya dia tahu, maka ya anak cucu Adam ini ya pasti akan punya sifat lupa. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu juga punya sifat ajula ya, tergesa-gesa. Oke, sekarang yang bantu baca siapa? Mbak Ervin atau Mbak Shirley? Silakan. Saya coba nggih, Ustazah. Ya. Mohon maaf ini belum bisa on kamera. Ini nggak tahu ini kenapa. Nggak apa-apa nggih, off cam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Intolaqa Musa wal Khadir
liwasola rihlatul ghuraib wal ajaib hatta wasala ila qaryati min qura wa au syakka alju an yaqtulahuma. Nggih. Wa faraha yatlubani faraha apa nggih ini Ustazah? Yatlubani min ahli hadhil qaryati at-ta'am khassa an Musa lam yakul hina harbil hud minal miktali wa kana ahlul qaryati bi khala'i falam yadufu huma fasobara nabiyallahu Musa hatta wasala bihi hidir ila jidari qadim au syakka ala suquti wal inhiyar. Faqala al-Hidir li Musa sa'idini fi bina'i hadzal jidar. Lanjut Ustazah. Sudah nggih. Warogoma wajah ju'ahu illa annahu sakata hatta la yafqad sahibah fi hadhihi rihlati ma'a hadhihi rajuli as-salih fasa'aduhu wa a'anahu hatta banahu walamma intahaya minal bina'i qala Musa qaum talabana minhum at'am wadiyafah falam yadufuna law syi'ta latakhatta alaihi ajran. Faqala al-Hidir hadza firaqu baini wa bainik wa kana Musa qad nadama ala ma qala wa tamanna law talat hadhihi rihlah. Sampun Ustazah. Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar tadi Ustazah masih ke mobil. Oh iya, maaf. Ya. Saya tadi enggak ini. Enggak apa-apa. Coba ya saya artikan. Ya. Bismillah. Intalaqa Musa itu berpindah dan Hidir liwa solari rihlatul gharaib untuk berpindah. Musa dan Hidir itu berpindah untuk liwa solari rihlatul gharaib wal ajaib untuk berpergian lagi gimana ya ngartikannya kok bingung. Rihlah yang untuk berpindah ke rihlah yang lebih ajaib lagi gitu nggih. Ustazah nggih. Ya, jadi intalaqa Musa ini berangkat lagi ya.
Musa Nah, dan Khidir berangkat. lagi liwasila rihlatal ghaib wal Oli ajaib, waswila. untuk meneruskan atau melanjutkan perjalanan yang aneh dan ajaib itu. Goroib kan gorib ya. Oh ya, Perjalanan. woroiba wal ajaiba hatta wasola ila qaryati, sampai keduanya itu sampai di sebuah kota nggih, Korea min qura, Bisa, dari sebuah kota ausyakka aju. ausyaka ini nyaris atau hampir. Oh, Wa ausyakka ausyaka aju. an yaqtulahuma. Jadi kelaparan ini hampir membunuh mereka Membunuh berdua. mereka berdua. Oh, nggih. Ya, dari perjalanan naik kapal, terus dilubangi. Terus Musa nanya ke Khidir. Nah, Khidir sudah bilang, kok kamu nggak sabar? Udah kan? Udah kejadian pertama. Akhirnya pindah ke kejadian berikutnya. Ya, turun dari kapal, sampailah di sebuah perkampungan. Nah, di situ ada anak kecil, beberapa anak kecil sedang bermain. Ya, nah lalu salah satu dari anak kecil yang paling cakep itu diculik, kemudian dibunuh. Nah, episode berikutnya Musa dan Khidir melakukan perjalanan lagi ya untuk melanjutkan ya perjalanan yang menakjubkan gitu. Nah, kemudian sampailah lagi di suatu kampung. Nah, ketika di kampung itu yang ketiga ini ya, peristiwa atau kejadian yang ketiga ini, ausyakal ju'u an yaktulahuma. Kelaparan mereka berdua itu sampai hampir mati gitu. Jadi kelaparan ini hampir membunuh mereka berdua. Maknanya kelaparan sampai hampir mati gitu. Ya. Terus fatoha ya telubani min ahli hadhil qaryati at-ta'ama. Roha itu ya memulai ya. Jadi kemudian yang keduanya itu memulai meminta dari penduduk kampung itu ya at-ta'am, minta makanan. Khosotan anna Musa alaihi salam lam yakul hina harobal hutu minal miktal. Nah, terlebih Musa itu belum makan. Ya. Musa belum makan ketika kan di awal-awal cerita dulu diceritakan ya apa ikannya lompat waktu bertemu. Nah, ini harobal hutu minal miktal. Sejak ikannya terlempar itu ya atau ikannya loncat dari tempat kailnya itu ya dia tempat ikan itu saya belum makan gitu. Wa kana ahlul qaryati ini bi kholai falam yudayyifuhuma. Nah, sementara penduduk kampung itu dia tidak tidak punya kewajiban untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tadi. Nah, ini yudhayyifuhuma itu yaqumani biwajibid dhiyafah wal karamu wa aksuhul bakhlu. Maksudnya mungkin penghuni atau ya penduduk kampung itu orangnya pelit-pelit gitulah, kira-kira begitu. Sementara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kan kelaparan ya di situ. Fasobaro Nabiyullahi Musa hatta wasala bihil khadiru ila jidarin qadimin ausyaka ala suquti wal inhiyar. Faqala al-khadiru li Musa. Nah, jadi sudah dalam keadaan lapar ya, kemudian juga mau minta makanan pada penghuni atau penduduk kampung juga mereka pelit-pelit gitu. Tapi Nabi Musa bersabar aja dengan keadaan itu ya, sehingga sampailah di suatu dinding
ada bangunan kuno gitu ya kira-kira. Jidarin qadimin. Kodim. Jadi ada bangunan. Ausyaka ala sukut wal inhiar. Yang mana bangunan itu udah hampir roboh. Hampir roboh. Faqal al-Khadiru li Musa. Kemudian Khadir berkata kepada Musa, Sa'idni fi bina'i hadzal jidar. Bantu aku untuk mendirikan bangunan ini atau dinding ini. Wa raghama ju'uhu illa annahu sakata hatta la yafqidas suhbatu fi hadhihi rihlah ma'a hadzal rajuli salihi fasa'adahu wa a'anahu hatta banahu. Walamma intahaya minal bina'i qala Musa qaumun talabana minhum at-ta'ama wadh-dhiyafata falam yudayyifuna walau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Rogomaan itu apa? Saya kok agak lupa artinya ya. Rogoma ju'uhu il anau sakata. Oh, bukan ya. Rogoma apa Mbak Akin? Meskipun ya. Iya. Meskipun. Rogma anna. Meskipun Artinya rogma. meskipun ya. Nah, jadi warogma ju'uhu illa annahu sakata hatta, jadi meskipun kelaparan gitu ya. Illa annahu sakata, tapi Nabi Musa ini diam hatta la yafqidas suhbah. Faqada itu doa juga ya, artinya hilang. Fi hadhirihlah ma'a hadzal rajuli shalih fasa'adahu wa anahu hatta banahu. Maksudnya itu daripada nanti itu dia kehilangan persahabatan, kira-kira begitu ya, dengan Nabi Khadir tadi. Maksudnya ya takutnya nanti ditinggal atau gimana sama Nabi Khadir ya, dalam rangka pertemanan untuk rihlah itu tadi, meskipun dalam keadaan lapar, ya Nabi Musa tetap saja sa'adahu wa a'anahu hatta banahu. Jadi tetap membantu, menolong, dan juga mendirikan bangunan yang hampir roboh itu tadi, meskipun dalam keadaan lapar gitu. Walamma intahaya minal bina'i qala Musa. Nah, setelah sudah hampir selesai membangun dinding yang roboh tadi, yang hampir roboh itu, Musa berkata, qaumun talabana minhum at-ta'ama wadh-dhiyafata falam yudayyifuna. Penduduk kampung ini kita minta makan, tapi kok enggak dijamu ya gitu loh. Kok enggak dikasih makan. Terus kita malah bantu mendirikan bangunan yang mau roboh itu. Wala syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kata Nabi Musa, kalau kamu mau kan sebetulnya bisa toh kita minta upah gitu. Karena ini udah kelaparan banget. Terus mendirikan bangunan kan nggak ada salahnya. Kita minta upah untuk menghilangkan kelaparan ini gitu. Faqalal Khadiru hadza firaqu baini wa bainik. Nah, untuk peristiwa yang ketiga inilah kemudian Khadir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Karena sejak peristiwa pertama kamu sudah banyak tanya, peristiwa kedua masih tanya juga, udah janji katanya nggak mau bertanya, kok masih tanya lagi sekarang yang ketiga gitu. Jadi kan kayak komplain kan Nabi Musa itu, gitu. Maka diputuskan oleh Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Sudah, ini perpisahan antara aku dan kamu. Wa kana Musa alaihi salamu qad nadima ala ma qala. Jadi kemudian Nabi Musa menyesal atas apa yang diucapkan. Wa tamanna law talat hadhihi rihlatu. Dia mengandaikan perjalanan ini lebih panjang gitu. Tsumma qala al-Khadiru. Lalu Khadir berkata kepada Musa, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan mengabarkan kepadamu tentang takwil, ya, rahasia apa? Peristiwa-peristiwa yang kamu nggak sabar untuk bertanya itu. Nah, nanti akan saya jelaskan apa rahasianya. Tadi sampai mana sih?
Mbak Sirli bacanya sampai mana? Lupa Ustazah. Tidak Sampai sampai terakhir itu tadi. Sampai yang qala Khadir hadza firaqun baini wa baini. Oke, sebentar. Hadza firaku. Oke, sampai Firaqu. firaku tadi ya. Oh, oke. Iya. Oke, berarti sekarang Mbak Ervin lanjut Mbak Ervin. Kalau nggak repot. Sekarang summa qala. Sampai Amas Qala. safinatu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakina fuqara'u ya'lamuna fil bahri wa kana wara'ahum malikun zalimun huwa Hudad bin Budar. Oh, ini namanya Hudad bin Budar ya. Ai rogman an ashabiha litakuna malikan lahu fa idza ra'a aiban fis safinati tarakaha wa lam ya'khudha. Jadi kemudian Nabi Musa tadi menjelaskan kepada Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa tentang takwil apa-apa yang telah terjadi kepada mereka tadi. Nah, kemudian ini ceritanya Ammas safinah, sedangkan kapal yang tadi milik orang-orang masakin itu adalah fuqara ya'lamuna fil bahri. Ya'maluna fil bahri, yaitu orang-orang fakir yang bekerja di lautan. Wa kana wara'ahu, sedangkan di belakang mereka itu adalah Malik. Ada seorang raja. Zalimun, ada penjelasannya, rajanya itu zalim. Huwa Hudad bin Budar, yang namanya Hudad bin Budar. Ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Dia itu maliknya, malikun zalim, raja yang zalim tadi itu mengambil semua setiap kapal secara paksa, gosop gitu ya, tanpa izin. Ay rogman an ashabiha. Atau apa rogman tadi? Meskipun ada Meskipun. Oh gitu, meskipun ada pemiliknya gitu ya, meskipun ada pemilik kapal tadi. Takuna malikan lahu, untuk dimilikinya oleh raja tadi. Fa idza ra'a aiban, tapi kalau dia melihat ada aib di kapal tersebut, fis safinati tarokaha, maka ditinggalkan kapalnya. Walam ya'khudha, maka tidak jadi diambil. Maka dari itu Khidir bercerita bahwa kapalnya itu dibolongi, diambil itu ya, salah satu papannya agar ada aibnya dan tidak jadi diambil. Kemudian walaqad jaa mana tadi? Ini walaqad jaa. Oke. Walaqad jaa ba'da nuzuliha minas safinati fawajadaha qad furiqat fatarakaha. Fakana khalaqa safinata sababan fi najati ashabiha la gharaqahum. Astagfirullah. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Anaknya minta. Saya lanjutkan. Nah, itu kan dulu enggak apa-apa kasihan. Ya. Kalau tadi benar ya ibu-ibu, tadi penjelasan dari Mbak Ervin itu, akhirnya Nabi Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa ya apa makna di balik peristiwa-peristiwa ya atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa dalam perjalanan mereka ya. Yang pertama itu kan melubangi kapal. Nah, ini rahasianya adalah atau hikmah dari kejadian itu. Jadi kapal itu adalah milik orang fakir miskin yang bekerja di laut. Nah, di belakang mereka itu ada raja yang zalim. Nah, rajanya ini diketahui bernama Hudad bin Budar. Saya juga baru tahu dari baca buku ini kan. Nah, jadi sebelumnya kalau di Quran tidak disebutkan namanya.
Nah, jadi nama raja yang zalim itu tadi bernama Hudad bin Hudar ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi setiap ada kapal itu diambil dengan paksa, Ai raghman an ashabiha, meskipun ada pemiliknya. Litakuna malikan lahu, untuk dimilikinya. Fa idza ra'a aiban fis safinah yang ada cara Nabi Khidir melubangi kapal. Oke. Kemudian yang ketiga, ashabiha la ghorokohum. Ashabiha gimana bacanya ini? Fi najati ashabiha la ghorokohum. Nah, jadi walaqad ja'a ba'da nuzulina minas safina. Jadi setelah kita kita tadi turun dari kapal ini, fa wajadaha qad khuriqat. Jadi kapalnya itu kan tenggelam, maka ditinggalkannya itu. Fakana kharaqus safinati sababan fi najati ashabiha. Nah, jadi dengan begitu maka pemiliknya ya itu selamat dari dari tenggelamnya kapal itu, juga dari rampasan si Malik tadi. Fata'ajjaba Nabiyullahi Musa alladzi la ya'lamu ghaiballahi ta'ala wa katsiran ma yaghtarul insanu bi aqlihi wa huwa la yadri hikmatallahi ta'ala fi kulli fi'lin minal af'ali hatta walau kana fihi at-ta'bu fi ba'dil ahwal. Nah, kemudian Nabi Musa baru kemudian takjub, ya, heran, ya, atas apa? Ketidaktahuannya rahasia Allah yang begitu banyak, yang itu menipu manusia dengan akalnya, ya, karena yaitu tadi sekilas kan peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa dan Khidir itu kan menipu dalam artian kan pikiran dangkal manusia itu menganggap itu salah yang dilakukan oleh Khidir itu. Nah, tetapi justru dengan Khidir melakukan itu menyelamatkan penumpangnya, ya. Kemudian juga menyelamatkan dari ketenggelaman maupun dari dirampas oleh Malik atau raja itu tadi. Nah, itulah rahasianya. Tapi manusia ini sering ditipu oleh akalnya. Wa huwa la yadri hikmatallahi ta'ala fi kulli fi'lin minal af'al. Jadi Nabi Musa juga menyadari bahwa dia tidak tahu, ya, atau manusia itu juga banyak yang tidak tahu hikmah Allah, ya, fi kulli fi'lin minal af'al, dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Seringkali kita kalau belum menemukan hikmahnya, rahasianya, ya, kita bahasa Jawanya itu maido gitu ya. Nyalahin ini kenapa begini, kenapa begitu gitu. Karena belum tahu rahasianya apa. Hatta walau kana fihi ta'bu fi ba'dil ahwal. Sehingga walaupun, ya, dalam keadaan lelah di sebagian kaki Musa jalanan dengan wa amal gulamu wa ismuhu Jisur. Nah, sementara gulam atau anak lelaki itu tadi yang dibunuh itu namanya Jisur. Fakana abawahu mu'minaini. Kedua orang tuanya beriman. Wa amma huwa fa in tarakahullahu liyakbura li asbaha kafiron. Nah, tapi nanti ketika orang tuanya ini
meninggal dan dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi kafir. Ya, anak ini tadi. Fasayu'awwidullahu walidayhi biwaladin akhara khairan minhu yakunu mu'minan la yat'abuhuma. Jadi Allah akan mengganti karena anak itu tadi nanti kalau besar itu akan menjadi kafir. Maka sebelum itu terjadi udah dibunuh aja. Nanti Allah akan mengganti dengan anak yang lain yang beriman begitu. Iwat itu kan artinya badal kan, pengganti ya. Wasayu'awwidhu. Jadi Allah akan mengganti walidayhi pada kedua orang tua ini biwaladin akhara dengan anak lain khairan minhu yang lebih baik. Yakunu mu'minan yang mana anak itu beriman la yut'ibuhuma. Kayaknya yut'ibuhuma ini bahasa. Tidak melelahkan kedua orang tuanya untuk mendidiknya ketika besar nanti. Nah, jadi ini rahasia-rahasia apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Saya pernah ada cerita begini mungkin untuk menutup kisah kita ini belum selesai sih, masih mungkin atau saya habiskan sekalian ya. Wa hakadza kanal mautu ilajan li hadainil abawainil mu'minaini raghamal huznus syadidul ladzi saru ilaihi. Nah, jadi maut ya, kematian ini ilaj itu apa ya? Ilaj itu berarti preventif ya. Jadi ada pepatah Arab tuh al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ilaj itu mengobati ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, jadi kematian ini adalah obat bagi kedua orang tuanya yang mukmin. Meskipun ya dia sedih sekali. Rogmal khuznus syadid alladzi saru ilaihi. Faya li rahmatillahi ta'ala ar-rahim bil abdi aktsara minal ummi biwaladiha. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala yang maha pengasih ya ar-rahim bil abdi aktsara minal ummi biwaladiha. Nanti dikasih anak yang hamba yang lebih banyak gitu. Wa amal jidaru, adapun dinding tadi yang peristiwa dinding itu fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu adalah punya dua anak yatim di kota, wa kana abuhuma sholihah, yang mana kedua orang tuanya itu solih. Wa kana tahta hadzal jidari kanzun wa dha'ahu abuhuma lahuma. Nah, di bawah dinding kuno tadi ya, di bawah tembok kuno tadi itu ada kekayaan, kanzun, ada harta, ada pundi-pundi. Wada'ahu abuhuma lahuma, yang sama orang tuanya ditaruh di situ. Wa qad da'a abuhumallaha liyajidal kanza fastajaballahu lidu'ai fa amaroni bizzahabi ila hunaka li abnil jidar qabla suqut fa idza kabura wajadal kanza wa hadza ya Musa ta'wilu ma lam tasbir alaihi. Nah, jadi ada dua anak yatim yang sama orang tuanya itu dikasih peninggalan ya, harta, kekayaan, pundi-pundi yang mana itu disimpan di bawah bangunan yang akan roboh itu tadi. Nah, maka Nabi Khidir ya, bapaknya itu sudah berdoa kepada Allah ya agar dua anaknya ini bisa menemukan ya, bisa menemukan kekayaan yang ada di jidar itu tadi, apa dinding atau. Nabi Khidir mengatakan fa amaroni bizzahabi ila hunaka, Allah memerintahkanku untuk pergi ke sana li abniyal jidaro qabla suqut, untuk membangun dinding itu sebelum roboh.
Fa'idza kabura wajada al-kanza. Jadi nanti ketika mereka dewasa akan menemukan pundi-pundi atau harta peninggalan itu. Inilah Musa takwil ya atas apa yang kamu tidak bersabar. Wa faraqal Khadiru Musa wa faraqahu Musa wa ada ila bani Israila ba'da hadhihi rihlati bi'ilmin jadidin. Berpisahlah Khadir dan Musa. Musa juga berpisah ya dengan Khidir tadi. Kemudian Musa kembali ke Bani Israel setelah perjalanan yang mendapatkan banyak ilmu baru ini. Wa khairin kathirin, juga kebaikan yang banyak. Kemudian safinah yanzi'u lauhuha, jadi ada kapal yang dicopot papannya. Tiflun yuqtalu, anak yang dibunuh. Wajidarun yubna, juga dinding yang dibangun. Wa ba'da zamanin tawilin yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wadadna law sabara Musa hatta narul ajabah wa kulluna kana yawaddu dzalika. Ini sih hadis Nabi ya, tapi nanti saya coba cek lagi, khawatir salah pemahaman. Tapi kira-kira ya kalau sepintas ini difahami, andaikan Musa itu dulu bersabar ya dengan peristiwa atau kejadian-kejadian itu, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang lain dari perjalanan Musa dengan Khidir. Kira-kira begitu. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Silakan di berikutnya. Ilmullahi ta'ala wasi'un la hududalahu. Jadi ilmu Allah itu begitu luas, tidak ada batasnya. Adamu ghururil insani aw isti'jalihi firraddi. Bal yuraddul ilmu ilallahi fayaqulu Allahu a'lam. Jadi jangan terperdaya ya manusia itu dengan ketergesa-gesaan dalam menolak sesuatu gitu. Tapi kalau ada apa-apa kembalikan kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam gitu. Ya dalam misalnya ya melihat fenomena-fenomena apa yang kita amati sehari-hari gitu ya. Jika kita tidak mengetahui apa makna di balik itu, maka katakanlah Allahu a'lam. Ihtiramul ustadzi wal mudarris. Nah, jadi pelajaran dari cerita ini adalah pentingnya menghormati guru atau pengajar. Wa tahmilul masyak fi sabilil ilmi. Karena tuhmalul masyak, jadi kesulitan itu akan ditemukan dengan didapati ya dengan adanya ilmu. As-sabru 'alal ilmi hatta nanala manarju. Jadi dalam menuntut ilmu itu perlu kesabaran ya, sehingga didapatkan atau diterima apa yang diharapkan. Maka itu ada 6 syarat menuntut ilmu itu ya. Jadi zakaun wa hirsun wastibarun. Syaratnya menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama ya intelektualitasnya bisa menerima materi lah ya gitu. Kemudian hirsun, jadi ada keinginan kuat untuk belajar. Kemudian ada kesabaran, jadi ada fasilitas bulghotun, kemudian ada bimbingan dari seorang guru yang kompeten gitu. Kemudian waktunya juga panjang dalam menuntut ilmu. Maka di sini dikatakan as-sabru 'alal ilmi hatta nanala manarju. Kalau menuntut ilmu udah gampang putus asa ya belum tercapai apa yang diinginkan. Nah, yang terakhir adamul isti'jali fin nutqi bil kalimah. Fal kalimatu namlakuha malam natakallam fa idza takallamna malakatuna hadhil kalimah. Kira-kira begini singkatnya ya.
Jadi mungkin kita ini jangan tergesa-gesa menilai sesuatu gitu, mengatakan begini begitu tanpa kita tahu dulu apa rahasia di sebalik itu. Mungkin ini dulu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman terima kasih karena juga kondisinya agak ini, tapi alhamdulillah bisa selesai cerita Musa Khidir ini ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, sudah masuk pada kisah Musa dan Korun. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mungkin nanti bisa kita lanjutkan di grup ya. Silakan ibu-ibu ada di grup mana kalau ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut. Mungkin ini saya serahkan ke Mbak Sirli, dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa dari Ustazah Ella. Alhamdulillah ini teman-teman yang sudah bergabung hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga minggu depan atau pekan-pekan berikutnya kita bisa lebih aktif lagi atau meramaikan lagi majelis ilmu ini. Terima kasih semuanya atas waktunya. Albirumanitako, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, terima kasih semuanya. Sampai dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ella semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Saya tutup nggih. Nggih.